Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bridge. Bridge adalah sebuah konfigurasi untuk menggabungkan port dan jaringan menjadi satu untuk memudahkan. Jadi misalkan ada satu kantor yang memiliki router port 951, Ethernet 1 terhubung ke ISP, berarti masih ada 4 port yang tersisa. Sementara di kantor ada 3 buah komputer yang diharuskan terhubung dalam satu jaringan yang sama, dan karena secara default itu setiap port di router MikroTik itu harus berbeda jaringannya, jadi walaupun nantinya ketika komputer tersebut terhubung ke port yang berbeda, mereka akan tetap berada di jaringan yang sama jika kita melakukan konfigurasi bridge. Kita membridge port-port yang tersambung ke setiap komputer itu. Jadinya nanti beberapa ports akan berada pada jaringan yang sama. Sebagai contohnya di sini saya akan membridge beberapa port, 2 port ya, dan akan saya jadikan port tersebut sebagai DHCP server. Jadi daripada kita harus menyeting DHCP server di masing-masing port, lebih baik kita membridge 2 port tersebut sehingga kita menyeting DHCP servernya hanya sekali saja. Nah, pertama-tama kita buat bridge-nya terlebih dahulu. Di menu bridge kita buat, kita tulis misalkan di sini bridge kantor, kita apply, oke. Lalu kita ke port. Nah, di sini kita daftarkan port mana saja yang akan kita bridge, yang akan kita masukkan ke bridge ya. Kita ke pilihan ini, kita ke interface, kita pilih Ether 3. Di sini saya akan membridge Ether 3 dan Ether 4. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita harus memberi IP terlebih dahulu pada bridge agar bisa berguna sebagai DHCP server. Nah, kita ke IP, kita ke addresses, kita tambah IP. Misalkan di sini saya masukkan 92.168.1 ya. Di interface kita pilih bridge kantor. Nah, jika IP-nya sudah jadi, langsung kita ke DHCP server, pengaturan DHCP servernya. Kita ke DHCP server, kita DHCP setup. Di sini kita masukkan bridge kantor, kita next saja. Kita next di sini. Nah, di sini ada range IP dari IP berapa sampai IP berapa nih yang mau kita pinjamkan ke klien kita. Karena di sini saya pakai /27, jadi ada beberapa network ya, dan network yang saya dapat itu dari 2 sampai 30. Di sini kita next saja. Kita next. Nah, di listam ini kita bisa mengatur nih waktu peminjaman IP dari DHCP server ke DHCP klien. Defaultnya 10 menit. Kita bisa ubah menjadi 1 jam, 5 menit atau berapapun yang kita mau. Tapi di sini saya memakai defaultnya saja, yaitu 10 menit. Kita next. Maka DHCP setup sudah berhasil. Artinya bridge kantor yang berisi port Ethernet 3 dan 4 sudah menjadi DHCP server. Nah, cara mengeceknya bagaimana? Pertama-tama kita pindah dulu kabel yang, karena saya di sini mencolok di port Ethernet 2, saya pindah dulu di port Ethernet 3 atau 4 agar bisa membuktikan bahwa nantinya saya mendapatkan IP dari DHCP server atau tidak gitu ya. Saya pindahkan dulu. Nah, dia akan keluar. Nah, kita lagi untuk membuktikan apakah nanti saya bisa dapat IP atau tidak, kita akan setting laptop atau komputer kita menjadi DHCP ya, IP-nya DHCP.
ke pengaturan IP. Nah, sini kita ke artis. Sini kita checklist, kita klik pada obtain an IP address automatically. Oke, kita close. Nah, cara makanya itu kita ke CMD, bisa ke CMD. Lalu kita bisa masukkan perintah ipconfig. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah mendapatkan IP dengan network yang sama dengan IP milik DHCP servernya. Nah, di sini ya, memiliki network yang sama. Sekian untuk video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.